Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar proses belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat tentunya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ini kelas 11. Semuanya hadir? Baik, alhamdulillah ya semuanya hadir semua. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi, yaitu kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi. Indikatornya yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca struktur dan kaidah teks kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang sudah baca? Sudah baca semuanya ya? Coba Ibu tes. Coba Mbak Mita, apa itu teks eksplanasi? Ya, betul. Berarti semuanya sudah baca ya. Ibu akan menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu objek atau topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang benar terjadi pada kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi ini bersifat faktual atau nyata. Teks eksplanasi ini biasanya menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Sampai sini paham? Ibu lanjutkan ya. Jadi, teks eksplanasi ini berisi paparan proses baik secara kausalitas atau sebab akibat maupun kronologis urutan waktu. Sehingga kebahasaan teks eksplanasi ini banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Contoh fenomena tersebut yaitu yang pertama, proses terjadinya hujan, proses terjadinya tsunami, proses terjadinya angin topan, atau berbagai fenomena lainnya. Nah, teks eksplanasi ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar mudah memahami atau mengerti tentang suatu peristiwa yang terjadi. Dengan begitu, pembaca akan mudah mengetahui latar belakang terjadinya suatu fenomena secara jelas dan logis. Adapun tujuan teks eksplanasi itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang menjelaskan fenomena yang terjadi ini untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya teks jenis ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Lalu yang menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa ini adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Ada yang mau ditanyakan? Ibu lanjutkan ya. Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, informasi-informasi yang dimuat di dalamnya berdasarkan fakta.
hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk pembaca. Jadi ini tuh sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Terus terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ini ada yang tahu? Ya, jadi Ibu jelaskan ya, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum ini biasanya pada awal paragraf. Ya, Ibu lanjutkan. Pernyataan umum ini merupakan bagian pertama atau pembukaan. Bagian ini menyampaikan topik permasalahan yang terjadi pembahasan, yaitu berupa gambaran umum mengenai mengapa fenomena atau kejadian tersebut terjadi. Pernyataan umum harus ditulis dengan bahasa yang menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik, penasaran untuk membaca seluruh isi teks, berisi tentang fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat ini berisikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Deretan penjelas ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana urutan sebab akibat sebuah fenomena atau topik yang dibahas bisa terjadi. Selanjutnya itu interpretasi. Biasanya ini kesimpulan, biasanya ini lebih singkat, berisi tentang kesimpulan dari suatu yang dibicarakan. Nah, itulah struktur teks eksplanasi, yaitu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat atau deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ada yang sudah tahu? Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini yang pertama menggunakan kata yang bermakna denotatif sesuai dengan yang terjadi dan keterangan waktu. Jadi menggunakan kata yang bermakna yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausalitas dan hubungan waktu kronologis. Jadi isi teks eksplanasi ini berisikan tentang sebab akibat atau kronologis atau waktu ya. Yang ketiga, merujuk pada jenis fenomena yang dibahas atau yang dijelaskan. Yang keempat, kata ganti yang digunakan berupa kata benda, bukan kata ganti orang. Yang selanjutnya, banyak terdapat kata kerja pasif, misalnya terlihat, terbagi, terakhir, dan lain-lain. Yang terakhir, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham ya? Baik. Adapun teks eksplanasi ini memiliki manfaat. Yang pertama, pembaca teks eksplanasi akan menambah ilmu bagi pembaca serta mewujudkan generasi muda yang cerdas dan intelektual. Yang kedua, menambah wawasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang terakhir,
menambah wawasan kepada pembaca tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, itulah manfaat teks eksplanasi. Jadi, ada teks eksplanasi ini ada ciri-cirinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan ada pun manfaatnya dan tujuannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, coba Ibu akan bertanya. Coba Ibu akan bertanya pada kalian. Coba Mbak Solihat, apa pengertian teks eksplanasi? Iya, benar. Jadi teks eksplanasi ini merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu objek atau topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang benar terjadi pada kehidupan sehari-hari. Betul. Lalu coba Mbak Mita sebutkan struktur teks eksplanasi. Iya, benar. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi. Coba Ibu akan tanya lagi nih. Mbak Nurjana, coba jelaskan tujuan dari teks eksplanasi. Iya, betul. Berarti semuanya sudah paham ya. Coba Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok 5 anak. Silakan kalian atur tiap kelompoknya ya. Ya, jadi Ibu akan memberikan tugas. Coba setiap kelompok mencari contoh teks eksplanasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan untuk mengerjakan. Tugasnya sudah? Coba Ibu tunjuk satu kelompok ya, maju. Kelompoknya Mbak Nurjana, silakan untuk mempresentasikan. Ya, bagus ya. Jadi ini tadi contoh teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya hujan. Ya, semuanya sudah paham ya cara buat dan tahu struktur dan kaidah kebahasaannya seperti apa. Iya. Baik, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari teks eksplanasi ini. Jadi teks eksplanasi ini merupakan menjelaskan suatu fenomena, bagaimana fenomena itu terjadi, prosesnya bagaimana, dan memiliki struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua penjelasan yang kedua itu urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi, memiliki tujuan, lalu ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan manfaatnya ya. Nah, itu materi tentang teks eksplanasi. Ibu akan memberikan tugas lagi ya, memberikan tugas untuk di rumah, tugas individu. Jadi Ibu memberikan tugas, coba nanti kalian membuat teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasannya ya, dan sesuai ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat ya.
Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.